Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib. Oke, thank you. Tribuners dimanapun Anda berada, kembali lagi kita berjumpa dalam program Ngobrol Persib, Ngoper. Bersama saya, Oktora Feriawan, News Manager Tribun Jabar, telah hadir dengan sangat spesial ya, tamu spesial, tamu istimewa, hadir di studio kami. Kalau diperkenalkan sama saya kurang afdol. Biar beliau sendiri yang memperkenalkan diri. Silakan, Pak. Kayaknya nggak perlu diperkenalkan. Masa warga Bandung terkenal gitu? Nah, poinnya itu. Masa warga Bandung tidak kenal, kan? Beliau Bapak Ketua DPRD Kota Bandung, Bapak Teddy Rusmawan, sekaligus bobotoh Persib. Mungkin dari zaman dulu masih remaja mungkin Pak ya udah. Ya dari SD lah. Nah, gitu ya. dari SD itu kan. Saya kan suka nonton di PPI situ, biasa latihan. Iya, Iya, kayak kiper Sobur, zaman Adeng Hudaya, biasa latihan di PPI. Pustenip aja namanya. Iya. Dari nama-nama pemain yang disebut tadi, mungkin generasi agak ini ya, agak jadul mungkin tahu betul bahwa pemain-pemain itu pemain-pemain top sangat luar biasa, legend lah. Nah, saat ini pemain-pemain mungkin yang Tribuners tahu, Nick Kuipers mungkin Victor Ibonevo, ada Febri, ada Maklok mungkin gitu ya. Tapi kalau yang zaman-zaman yang udah agak-agak tua sedikit, nama-nama Sobur, Adeng Budaya, Sutiono. Iya, yang paling Robi Darwis. Iya, betul. Masih jadi pelatih gitu. Oke. Nah, mumpung bicara masa Persib Perserikatan sama masa Persib saat ini, saya ingin tahu, Pak, seperti apa sih perbandingan kekuatan Perserikatan sama Persib saat ini, Pak? Ya, kalau dulu karena Perserikatan ya, jadi semangat bahwa nama Bandungnya itu lebih kuat banget kelihatannya. Jadi karena Perserikatan ke daerah itu sangat menonjol sekali itu. Tapi dalam konteks positif ya, akhirnya ya kita bisa menyaksikan bahwa era itu kita juga pernah mendapatkan yang tertinggi ya di kasta Perserikatan waktu itu gitu, dengan salah satu legendnya ya Kang Ajat, kemudian dilanjutkan generasi Sutiono Lamso gitu ya. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan spirit itu kembali hadir karena kita punya beberapa pemain lokal Bandung ya yang istilahnya mah the gede bage boy gitu ya. Daerah abdi pisan gitu ya. Iya, betul. Ada beberapa pemain yang saat ini berdomisilinya di daerah Bandung Timur, Pak. Ada Febri, ada Beckham, dulu ada adiknya Jola gitu. Iya, bentar lagi betul. kita mau lihat sejauh mana pertarungan antara kakak adik gitu ya. Beckham dan Jola seperti apa gitu. Oke. Jadi Tribuners, Perserikatan Persib cukup mendominasi ya, dari mulai zaman dulu mungkin ya, dari zamannya Encah Stonip mungkin Pak ya, ke zamannya Robi Darwis, zaman Sutiono Lamso gitu kan. Dulu mah kan ada PS Uni, betul, Propelat gitunya, Ayah Pepe gitu ya, Setia. Iya, tahu. Setia Nusaraya dan lain sebagainya gitu. Iya. Jadi Persib sebagai juara Perserikatan terakhir Pak 94, dan Persib juga juara dalam kompetisi yang lebih modern, Liga Indonesia pertama juga Pak ya. Mudah-mudahan spirit tadi seperti yang Pak Teddy ungkapkan bisa tetap terbawa sampai Persib saat ini. Soalnya bentangnya baru 2 nih, harus tambah 5. Mudah-mudahan tahun ini. Nah, tapi Pak, di saat Persib mau ke tangga juara, mau memperoleh tambahan bintang, Pak, kondisinya seperti saat ini, Pak ya. Persib karena agenda nasional harus pindah dulu home base-nya ke Stadion Pakansari. Tapi bukan hanya pindah, ini yang jadi mungkin jadi di hati ini kurang ser gitu. Persib main di kandang tapi tanpa penonton gitu, Pak Teddy. Ini tanggapan dari Pak Teddy gimana nih? Ya tentu kita sangat menyesalkan gitu ya. Kita di saat terus memperbaiki citra persepak bola nasional, masih ada oknum-oknum yang melakukan perbuatan yang nggak terpuji gitu ya. Salah satu bus supporter kita dilempari gitu ya. Saya juga nggak ngerti gitu ya terkait dengan hal seperti ini. Maka
kita sih minta sebetulnya ke aparat keamanan, karena memang tanggung jawab aparat keamanan untuk menindak tegas lah gitu. Kalau bisa ya ditindaklanjuti gitu, karena itu sudah perbuatan kriminal dan juga perbuatan yang mengancam jiwa orang sebetulnya dengan melempari itu. Jadi untuk tidak terjadi lagi, karena kan sekarang ini apalagi apa yang menjadi semangat ketum baru PSSI Kang Erick Thohir untuk beberes, bebersih di tubuh PSSI, kemudian juga akan terus melakukan edukasi kepada seluruh supporter gitu ya. Ya ini merupakan tantangan awal justru gitu. Sehingga upaya-upaya untuk menindak tegas oknum-oknum yang merusak citra sepak bola ini harus ditindaklanjuti di proses hukum menurut saya, sehingga nggak ada lagi yang berani yang macam-macam gitu. Kalau dibiarin, ya kapan kita mau maju gitu ya, dan kapan kita akan menyaksikan Indonesia masuk ke World Cup gitu ya, karena kan mimpinya katanya 2040. Betul, ya? 2040 betul. 2040. 2036 Olimpiade, 2040 Piala Dunia. Tapi kan tahun ini uji coba pertama nih di World Cup. Ya, Usia 20 under 20 ini gitu. Jadi menjelang itu semua harus upaya kita bareng-bareng nih ya, baik itu supporter, kemudian juga dari klub, kemudian juga para pengurus harus bersatu padu agar kelihatan nih bahwa sepak bola Indonesia ini semakin maju, semakin dewasa dan semakin profesional gitu ya, nggak ada hal yang muncul yang membuat orang khawatir nih, karena bulan Mei kan under 20 ini akan digelar gitu ya. Oh ternyata di Indonesia nih kayak gini kondisi sepak bolanya, ini kan nggak bagus juga. Sementara kita ingin menyaksikan gitu kan pemain-pemain junior kelas dunia nih yang siap menggantikan Ronaldo, Messi, Mbappe dan lain sebagainya gitu. Dan mudah-mudahan ada juga dari Indonesia nanti yang muncul. Insya Allah. Mudah-mudahan dari Persib malahan 3 pemain di timnas. Robby Darwish, Kakang Rudianto sama Ferdiansyah. Mudah-mudahan 3 serangkainya bisa muncul. Insya Allah bisa jadi pemain Manchester United, atau kalau Bapak di luar negeri Pak, klub apa Pak kesayangan Pak? Saya? Kalau di Liga Eropa Pak? Aduh, saya tuh Liverpool. Jadi lapar gitu. Aduh. Malam baru saja. Nomor salah. Ya. Malam baru saja dipermalukan 25 Pak. Jadi lapar tuh. Ya mudah-mudahan ada pemain Indonesia yang bagi Pak di The Red supaya di Liverpool. Ya biasalah. Iya. Di atas kadang-kadang tong tinjedor teuing. Saya pingin ini Pak, ini masih ini Pak, pingin tanya tentang tanpa penonton ini Pak, adil tidak Pak? Orang lain yang melakukan, nih ya, orang lain yang melakukan kan, pada yang melakukan pelemparan itu oknum Pak, oknum yang nggak jelas gitu kan, nggak tahu apakah itu oknum supporter, apa oknum orang tadi kenal, melempari bus Persib, tapi yang dihukumnya, bukan dihukum sih dalam artian yang jadi imbasnya gitu kan, imbasnya itu adil tidak? Kita lagi happy lagi, saya juga udah ada rencana pengen nonton gitu untuk dengan Arema ini, tapi karena informasi tadi seperti itu ya jadi mengurungkan, ya tentu nggak adil lah tuh gitu. Nggak adil, nggak adil lah tuh karena yang ngelakuin orang lain kita yang kena imbasnya gitu kan. Sementara kita berusaha mematuhi gitu ya, untuk kemarin itu dengan segala upaya. Biasanya kan berarti tiap main didenda gitu kan. Berarti sudah ada upayanya. Udah 1,5 miliar lebih Pak didenda. Iya, terakhir sampai 25 juta kan. Iya. Seperti itu. Jadi ya sangat nggak adil lah. Jadi ini membuat sepertinya ya kita mudah-mudahan sih nggak ada gitu ya. Seperti ada pihak-pihak tertentu yang nggak ingin Persib juara gitu kan. Ada tidak Pak? Sepertinya ada. Sepertinya mah ada. Ada iya. Gitu ya. Gitu pingin kita ya nggak juara gitu ya. Iya. Padahal kita sudah berupaya dengan fair, segala macam kita upayakan. Kita juga puntennya di level pemerintahan juga mengupayakan agar waktu di GBLA tertib, kemudian tidak ada hal-hal yang, dan alhamdulillah sudah semakin baik kan kemarin dengan sistem ring itu gitu ya, yang betul-betul menyeleksi orang yang mau masuk ke stadion itu, walaupun tetapnya balalang hormatnya urungkan player teh, nura ribut teh, rasis teh, ya. Pak, GBLA hanya dipakai untuk latihan Pak, tapi Persib ya kalau hanya sebatas latihan kan dipakai Persib main mungkin nggak terlalu terpengaruh Pak ya. Betul tidak Pak kalau misalkan setuju tidak ini mah kalau misalkan Persib diizinkan main di GBLA
kan stadionnya juga hanya untuk latihan bukan untuk pertandingan Piala Ya, Dunia. karena yang kita ketahui bahwa GBL itu kan support stadium ya, Iya bukan betul main betul. stadium. Betul. Sebetulnya masih bisa digunakan menurut hemat kita gitu ya, karena ya tidak ada yang apa namanya yang bakal rusak ya gitu. Bahkan kalau stadion itu dipakai ya lebih terpelihara, lebih terjaga gitu kan. Nah, kita setelah kegiatan juga biasa GBL Alover suka bersih gitu ya, kemudian juga petugas-petugas kita bersih, bahkan juga para Go Berlin Mas juga sering dilibatkan untuk bebersih dan beberes di sana. Seperti itu. Iya, udah ada ini Pak bisik-bisik dengan Pak Wali Kota kah, dengan kepolisian kah, sama Dispora kah. Ayolah, di inilah kita lobby-lobby untuk bisa Persib main lagi di GBL apa. Sementara belum ya. Sementara belum, karena kita ingin melihat dulu lah gitu di Pakansari ini seperti apa gitu. Mudah-mudahan apa namanya, sisa kan kurang lebih tinggal 11-10 pertandingan ya. Iya, 10 pertandingan lagi. 10 pertandingan lagi ya. Ya kita lihatlah di ini pertandingan di Arema seperti apa. Nanti kita coba untuk berkomunikasi gitu. Mudah-mudahan kita nanti bisa mendapatkan informasi yang nyugemakeun bobotoh lah karunya kan itu artinya. Betul. Itu Pak. Terutama orang di Bandung Raya sekitarnya gitu ya. Iya. Dan di sini mah kan di Bandung mah nyaman gitu ya. Iya, beberapa pertandingan aman-aman saja Pak. Iya, nyaman gitu kan, suasana juga relatif kondusif, itu nggak ada yang aneh-aneh, dan kalaupun ada aneh-aneh kan insya Allah aparat kepolisian di sini juga akan bertindak tegas gitu ya. Dan sudah dilakukan itu. Ketika kemarin ada yang macam-macam gitu kan, anak perempuan yang yang diributi gitu ya. ya. Dalam tanda kutip di Insya Allah. Oke. Sekarang ke pertandingan nih Pak. Besok Persib lawan Arema Pak ya. Tanpa penonton. Persib kemungkinan juga ada beberapa pemain yang absen Pak ya. Pemain inti Deddy Kusnandar, akumulasi, kartu kuning gitu kan. Kemudian beberapa pemain juga ada yang harus dipanggil timnas. Meskipun kalau 3 pemain timnas ini dipanggil juga kan tidak terlalu berpengaruh karena memang pemain bukan pemain lapis utama Persib gitu Pak. Bapak nih memandang besok Pak secara sebagai seorang bobotoh melihat pertandingan besok kan seperti apa Pak? Ya kalau kita lihat ya setelah kekalahan dengan PSM gitu ya, ya langsung ada upaya evaluasi gitu kan. Dan kita bisa lihat skornya juga cukup bagus ya, terakhir lawan Rans kan ya. Betul. 3-1. Jadi menurut saya optimis gitu ya. Selama ritme, kemudian motivasi, strateginya tetap dijalankan apa yang menjadi instruksi Coach Mila, insya Allah sih kita optimis gitu. Nah saya berharap sih khas Bandung tiki takanya terus dihidupkan gitu, kemudian speednya terus juga ditingkatkan, kemudian akurasi Silpa dan Sironya terus diasah seperti yang gol kemarin tuh yang indah banget itu ya. bagus Aduh, itu. Itu Bagus kelas dunia aduh, itu saya Pak. mau, aduh. Itu kelas dunia ada Pak. nikmat dah. Iya. Itu bobot herawas. Berarti kalau operannya tehnya iya aduh eta mah Pak. sama empuk pisan. Sangat hormat. Iya. Salut lah itu mah ya. golnya bagus benar-benar luar biasa. Mah kalem tapi speednya terus itu tiki-takanya jalan gitu. Akan semakin enak mainnya, akan sudah makin padu sih, chemistry-nya udah dapat sebetulnya. Tinggal tong dicekkan ke wasit. Gitu. Itu di pertandingan katanya Pak, pertandingan sebelumnya yang kita kalah itu Pak. Jadi teman-teman kadang-kadang itu sok terpancing emosinya. Kalem lah, ya namanya. Nah, insya Allah kita sudah on the track permainan, kemudian Jose Messi juga udah jalan gitu ya, udah kelihatan enak gitu ya. Tinggal nanti ya lawan Arema, ya sebetulnya Arema juga nggak dalam kondisi yang baik-baik banget sebetulnya gitu ya. Dan insya Allah kita sih optimis gitu. Bisa meraih 3 poin lah ya. Seberapa? Pak Teddy dulu lah berapa Pak? Ragu-ragu gitu 2-0 gitu. 2-0 Pak, selisih 2 gol Pak ya. Nah ini kalau saya akan tagih Pak Teddy nih ya, kalau misalkan nanti benar-benar selisih 2 gol, nah saya minta takdiran nih Pak Teddy. Pak, sisa pertandingan Persib, sementara di posisi puncak ada PSM Makassar. Persib menyisakan 1 pertandingan itu kan. Tapi kalaupun dijumlahkan, kalau misalkan semuanya menang, Persib tetap di posisi kedua. Apakah akan seperti itu atau bisa membalikan posisi Persib? Bisa. Insya Allah. Masih banyak berarti kan ada 9 kalau setelah nanti menang gitu ya. Iya. Insya Allah.
sama Asal Persija, Pak. pakai jaket puncak ti isteuing berarti kapan deh. Tapi setuju, Pak, kalau misalnya ke puncaknya itu lewat Jakarta, Pak ya. Ya, Ke puncaknya lewat Jakarta. lewat Jakarta muter teuing udah lah. Lewat Cianjur ya. Karena di awal Maret kita akan bertemu dengan Persija gitu kan. Menang, Pak, lawan Persija, Pak. Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan Insya Allah. Persib selalu diberikan kemudahan lah dalam usahanya ya. Terakhir, Pak Teddy, imbauan buat para bobotoh apa, Pak? Ya, pokoknya mah kita kan orang Bandung mah sebetulnya orangnya happy gitu ya. Dan jarang anarkis lah sebetulnya orang Bandung mah gitu. Itu dipertahankan tradisi-tradisi yang ya orang Bandung mah rea bobodoran, happy gitunya, dan harus dibawa suasana-suasana itu ke lapangan. Jadi kita ngasih supportnya juga enak gitu ke para pemain gitu. Kalaupun kita misalkan sedang ketinggalan ya terus semangat tong eureun gitu. Kadang-kadang saya tinggalin di GBLA naik ke ketinggalan sagol teh siga rada leuleus terus gitu kan ya, harus terus digeber gitu kan. Viking, Bobotoh dan teman semuanya gitu. Kemudian juga tetap ngedoain Persib gitu agar tetap menang. Kemudian juga pemainnya nggak ada yang kena kartu, nggak ada yang cedera gitu, karena itu kan salah satu hal yang penting ya agar pemain-pemain kita tetap prima gitu ya, nggak ada yang cedera. Kemudian juga tentunya besar harapan ikutilah aturan-aturan yang sudah berlaku, jangan nyalain flare gitu ya, entong nyampah gitu kan. Jadi dibikin bahagia lah nonton tuh gitu ya. Kita kan datang ke stadion tuh pengen bahagia gitu ngelihat pertandingan. Kalau di lapangan kitanya juga nggak membuat bahagia diri sendiri, buat ngapain nonton gitu ya. Jadi kalau kitanya selalu positif, insya Allah energi positif ini ditularkan ke pemain Persib gitu, sehingga mereka juga akan makin keren mainnya, makin padu, makin solid. Kemudian juga gol-golnya dari hari ke hari semakin indah. Kita tunggu besok gol-gol indah lagi. Gitu, insya Allah. Closing, Pak, penutup, kasih semangat, Pak, buat bobotoh, Pak. Mau hidup Persib atau go Persib, silakan, Pak. Saya ingin dengar suara Pak Teddy untuk memberikan semangat kepada para pemain. Ya. Hidup Bobotoh, Persib juara, yes. Yes. Terima kasih Pak Teddy Rusmawan, The Gede Bage Boys, Bobotoh sejati Persib, sekaligus Ketua DPRD Kota Bandung. Semoga Bapak selalu diberikan kesehatan, salam amanah dalam bertugas, Pak. Insya Allah, mudah-mudahan pidu anak di sadayadanya. Amin. Kalau ada masukan, ada kritikan buat kita, mohon agar disampaikan, bisa lewat IG-nya DPRD, gitu ya, bisa lewat IG personal anggota dewan, misalkan ke saya juga mangga. Sekarang mah era keterbukaan gitu ya, nggak ada sekat sebetulnya dengan kita. Insya Allah kita akan jawab, kita tindak lanjuti gitu. Jadi jangan ragu, jangan sampai kita hadir tapi kita juga tidak terlalu dimanfaatkan oleh masyarakat. Insya Allah kita hari ini sedang mengembangkan apa yang disebut dengan open parlemen. Gitu. Jadi kita semakin terbuka, bahkan dari anak TK ya Pak Eka ya, kita datang ke kantor dewan sampai ibu-ibu tua, apalagi mahasiswa sering karena sering kerja praktek di sekretariat kita. Oh iya, ini kan teman-teman buktinya kan, berarti kita nggak sekedar ngomong kosong ya, jadi kita sedang mengupayakan parlemen kita ini lebih terbuka sehingga apa-apa yang menjadi harapan ya bisa kita sampaikan gitu. Siap. Gitu. Insya Allah mudah-mudahan. Oke, terima kasih Pak Teddy Rusmawan atas kesediaannya untuk hadir di studio kami. Sami nuhun ya, surprise nih. Terus terang saya udah nggak dikasih tahu duluan. Gitu. Tapi karena justru surprise ini biasanya kejujuran yang muncul, Pak. Demikian Tribuners, ngobrol Persib ngoper kita bersama Pak Teddy Rusmawan, Ketua DPRD Kota Bandung. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Saya Oktav Feriawan, News Manager Tribun Jabar. Mohon pamit. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Persib! Juara kahiji.